Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuri, alamat Dusun Tirta, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Saya adalah guru fikih di MA Plus Al-Mastukiyah, Patokan Keraksan Probolinggo. Dan saya sebagai mahasiswa PPG Darjab 2022 batch kedua di LPTK Winhas Jember. Pada pagi hari ini, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Plus Al-Mastukiyah dengan judul Kurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, nahnu fi dawami taqawli wal hamasati. Baik. Ismahna li fi hadhihi al-fursati kuntu muta'alliman li darsi al-fiqhi. Sebelumnya anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan. Hayya namullah jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu ahwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihat. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa barusan, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan kita senantiasa selalu senang mencari ilmu dan menuntut ilmu. Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membacakan absen yang disebut namanya mengacungkan tangan. Aida Zaki Agustin, Amelia Lafaidat Diana, Aulia Nanda Safitri, Jamilatul Mukminah. Ya. Terima kasih karena semuanya sudah hadir di kelas ini. Marilah kita melanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan menyanyikan
menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan cinta kita kepada NKRI kita, negeri kita yang kita cintai semakin bertambah. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Ya. Siap. Bukankah begitu? Siap. Bagus, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi yang baru, Ustadz akan menanyakan materi kita minggu yang lalu. Apa judul materi kita minggu lalu? Yang nyaring? Haji dan umroh. Kemana umat muslim melaksanakan haji dan umroh? Ke Mekah. Bagus, berarti sudah belajar. Karena kita sudah mengingat materi yang kemarin, kita akan lanjutkan materi yang baru. Ustadz akan menampilkan kira-kira dari gambar di depan, materi apa yang pas untuk kita? Ya? Kurban. Sama-sama. Judul kita hari ini adalah kurban. Ya. Apa tujuan belajar dari kurban? Nah, ini tujuannya. Ya, nanti Ustadz akan menampilkan slide terkait materi kita hari ini, yaitu kurban. Tujuannya satu, ya, kalian bisa menghayati perintah kurban itu sendiri. Ya. Kenapa harus berkurban? Nanti kita akan jelaskan dan kalian mampu menghayati sehingga melakukan perintah kurban itu dengan penuh keyakinan. Kedua, kalian bisa membaca buku ajar dan bisa menjelaskan pengertian dari kurban itu sendiri. Apa pengertian dari kurban? Nomor 3, kalian bisa menyebutkan binatang apa saja yang bisa disembelih. Karena tidak semuanya binatang yang boleh sembelih. Kemudian yang terakhir, nanti kalian akan diminta untuk mempresentasikan. Ya, setelah kalian nanti diskusi, nanti kalian bisa mempresentasikan sesuai kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Siap. Siap. Bisa dipahami? Siap. Bagus. Oke. Sekarang kita sudah tahu tujuan dari pembelajaran terkait materi hari ini. Selanjutnya saya akan memotivasi kalian. Mengapa harus berkurban? Ya, karena tujuan dari kurban itu sendiri adalah agar kita lebih dekat kepada Allah. Agar kita bentuk pengorbanan kita kepada Allah. Kemudian membunuh sifat binatang kita yang ada dalam diri kita. Itu salah satu tujuan dari belajar dari materi kita terkait dengan kurban. Sekarang kita lanjut pembahasan tentang kurban. Anak-anakku, definisi kurban adalah menurut syariat suatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Dari definisi di sini kita tahu bahwasanya ternak yang boleh disembelih. Ya, ternak apa saja? Di sini dijelaskan unta, sapi, dan kambing. Untuk apa kita berkurban? Itu tujuannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya kapan? Hari raya Idul Adha, Dzulhijjah, dari tanggal 10 sampai pada ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Oke. Setelah kita mempelajari definisi dari al-kurban itu, ya, kemudian syarat-syarat kurban. Apa saja syarat-syaratnya? 1, harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, biri-biri. Ya. Jadi harus binatang ternak. Binatang melata enggak boleh. Ular, ya, tidak termasuk. Kenapa? Karena tidak dapat dikonsumsi. Kemudian unta usianya harus berapa? 6 tahun. Sapi usianya harus 3 tahun. Kambing atau biri-biri usianya 2 tahun.
Jadi ada ukuran usia binatang yang boleh disembelih itu apa? Kalau unta 6 tahun, kalau sapi 3 tahun, kalau biri-biri atau kambing itu 2 tahun. Kalau masih kecil nggak boleh. Karena usianya belum nyampe. Binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Kalau jantan harus ganteng. Ya. Kalau cewek harus cantik, nggak boleh cacat. Kurus nggak boleh, atau matanya beleran nggak boleh. Harus sehat, harus dinyatakan kambing atau unta atau hewan yang mau disembelih harus benar-benar sehat. Itu ya. Kemudian waktu pelaksanaannya, ya. Kapan waktu pelaksanaannya? Kurban hanya boleh dilaksanakan pada Zulhijjah, nggak boleh sembarang waktu. Ya. Kita menyembelih kurban hari sekarang seperti bulan sekarang, bulan Maulid, itu namanya bukan kurban. Disembelih boleh, tetapi tidak masuk kategori kurban karena ditentukan waktunya. Dari apa? Dari sejak usai sholat Idul Adha hingga hari tasyrik 11, 12, 13. Di luar itu nggak bisa. Kenapa? Karena waktu penyembelihannya itu ditentukan. Itulah namanya kurban. Ustadz, kalau menyembelih di luar ayyamut tasyrik atau di luar Idul Adha, ya boleh, tetapi tidak dihukumi kurban. Lanjut. Kemudian orang yang berhak menerima setelah kurban disembelih, lalu diapakan kurban itu? Maka di sini harus dibagikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Siapa saja Ustadz yang berhak mendapatkan kurban? Tuh, 1, orang-orang fakir miskin, tetangga kita, samping rumah kita, depan rumah kita, belakang rumah kita. Kita cari yang benar-benar membutuhkan, kita berikan. Kemudian yang kedua, diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahim, ya, atau silaturahmi. Kita berikan siapa kerabat kita yang dekat dengan kita santunkan, kita berikan. Kemudian diberikan oleh tetangga sebagai bantuan. Ada tetangga kita yang benar membutuhkan, diberikan. Kemudian 1/3 dimakan sendiri dan keluarga. Nah, yang orang yang berkurban itu boleh makan, tetapi hanya 1/3. Tidak boleh semuanya. Kita sembelih semuanya, kemudian kita makan sendiri. Itu bukan kurban. Itu namanya pesta. Ya. Kemudian penjelasan pendistribusian daging kurban sebaiknya merupakan daging mentah. Sebaiknya daging mentah. Setelah disembelih, kemudian dikuliti, kemudian dagingnya kita buat kira-kira berapa ukuran yang layak untuk diberikan. Kita berikan mentahnya. Agar apa? Karena hak mereka daging tersebut akan dimasak atau dijual kembali. Boleh yang menerima kurban itu mau dimasak apa saja, ya, terserah, atau mau dijual. Mungkin tidak butuh uang, ada tetangganya, saya jual, saya butuh uang, nggak apa-apa. Ya, karena hak yang sudah mendapatkan, maka diberikan mentahnya itu lebih baik. Ya, sekarang hikmah. Apa hikmah dari kurban? Hikmahnya di sini menambah cinta kepada Allah. Di antara hikmah yang pertama adalah menambah cinta kepada Allah. Dengan bentuk apa? Kita sudah membeli dengan uang, kemudian kita sembelih, kemudian kita bagikan. Itu adalah bentuk rasa cinta. Kenapa? Karena menjalankan syariat Allah. Yang kedua, menambah keimanan kepada Allah. Semakin kita percaya bahwasanya itu syariat dan perintah dari Allah, kita iman itu benar-benar adalah syariat, kemudian kita laksanakan. Yang ketiga, dengan berkurban berarti seorang telah bersyukur kepada Allah. Bentuk rasa syukur itu atas segala rahmat dan karunia telah dilimpahkan pada dirinya. Jadi orang yang berkurban itu tidak ada batasan apakah dia kaya atau miskin. Tidak, silahkan semuanya. Sebagai hamba yang bersyukur ketika kita diberikan karunia atau nikmat oleh Allah dengan berupa kekayaan, rizki yang banyak, maka kita harus berkurban. Dengan berkurban berarti seorang telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong menolong, ada rasa saling tolong menolong di antara kita.
mungkin tetangga kita, mungkin kita setiap hari makan daging, tetapi tetangga kita, kerabat kita belum tentu makan daging. Maka di momen itulah kita harus memelihara atau menumbuhkan rasa tolong menolong, kemudian kasih mengasihi dan solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Jadi hikmah-hikmah inilah yang terdapat dalam ajaran kurban. Dalam ajaran apa? Kurban. Ya, sejarah historisnya mengapa harus diadakan kurban, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an, cerita Nabi Ibrahim yang waktu itu disuruh menyembelih anaknya. Ada yang sudah tahu ceritanya? Sudah tahu? Nah, kalau sudah tahu, kita lanjut. Nah. Ya. Ini ada beberapa penjelasan terkait, ya. Bisa kalian dilihat nanti, ya. Ingat baik-baik teman-teman sekalian. Ini saya padukan di sini. Ini juga penjelasan tentang kurban. Tetapi ya, kalau terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, saya sudah banyak bahas. Jadi bisa dilihat di video-video yang lalu, terus Allah sudah didapatkan di situ. Ya, terkait dengan hewan. Ya, ini penjelasan tentang Ustadz Adi Hidayat terkait dengan kurban. Tetapi nanti akan bisa dilihat di komputer kalian browsing, ya, sesuai dengan materi kita dan tugas yang Ustadz akan berikan. Barangkali itu saja penjelasan dari Ustadz. Silahkan, ada pertanyaan terkait dengan kurban? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Nah, karena sudah paham, ya, coba tangannya begini semuanya. Nah, gini, biar tidak serius. Nah, ini sepaneng ini. Nah, wis, terima kasih, ya. Kalau sudah paham, saya minta kalian membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Bisa 3, 4, ya, silakan membuat kelompok. Nanti Ustadz akan menyerahkan LKPD. Di sini ada beberapa tugas. Nah, tugas kelompoknya di sini ada, ya, kemudian dicatat di sini. Kemudian ada juga pilihan. Nah, kalian diisi di sini, bisa disilang atau di apa, ya, sesuai dengan petunjuk di LKPD ini. Maka sebelumnya silahkan kalian berdiskusi dulu, ya, sesuai dengan kelompok, ya, yang kemarin kelompok Aisyah, Khadijah sama Maryam. Silakan buat kelompok dan berdiskusi, bisa browsing di komputer atau cari di internet sesuai dengan materi ini. Apa yang atau dari penjelasan Ustadz barusan, ada poin-poin pentingnya nanti dipresentasikan di depan. Ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Ayo silakan membuat kelompok. Nah, ayo pindah di sana, pindah juga. Silakan. Bahan materinya di sini. Ya, coba perhatikan di depan dulu. Nah, ini ada pertanyaan, ini masalah. Ini ada masalah. Kalian pecahkan di sini. Saya baca, Pak Ahmad memiliki 5 ekor kambing dan bernazar tahun ini akan berkurban seekor domba jika semua kambingnya sehat. Nah, ini kemudian yang jadi salah, ketentuan kambing Pak Ahmad yang boleh dikurban. Jadi dari 5 itu usianya berapa, harus bagaimana, itu diselesaikan, ya. Yang A. Yang B, bolehkah keluarga Pak Ahmad mengambil daging hewan yang dikurbankan? Kalian cari sesuai dengan pernyataan di sini, didiskusikan sesuai kelompok masing-masing, kemudian hasilnya dijawab di sini. Paham, ya? Ya. Kalau sudah paham, saya serahkan LKPD-nya. Ini 4 yang duduknya yang rapi. Ini kok kayak paduan suara ini. Gimana caranya ini? Nah, boleh di depan, di sini. Boleh di sini.
Harus bagaimana? Nah, silahkan diteruskan. Ya. Iya, betul. Jawabannya di sini. Bagus. Ya. Bisa usia, bisa kesehatannya, bagaimana? Nah, kalau betina harus bagaimana? Tidak boleh. Iya, dikerjakan. Oke, saya kira sudah cukup waktunya. Silakan kelompok masing-masing sudah bisa dipindah kursinya di sini. Sekarang saya minta setiap kelompok maju ya, satu persatu kelompoknya, dan satu orang mempresentasikannya. Boleh ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ya, ditanggapi, oh itu salah menurut saya, kenapa? Karena gini. Ya, yang dibaca hanya hasil temuannya gitu ya. Kalau tidak ada kecocokan boleh ditanggapi ya, kemudian diperbaiki. Bisa dipahami? Ya. Oke, saya minta kelompok tengah duluan karena selesai duluan. Kelompok Aisyah. Ayo maju. Ada satu orang yang menjelaskan hasil temuannya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aisyah akan mempresentasikan hasil kami. Ketentuan kambing Pak Ahmad yang boleh dikurban. Ketentuannya adalah kambingnya berumur 1 tahun genap masuk tahun kedua, tidak boleh cacat dan diperoleh secara halal. Usianya sesuai dengan syariat Islam. Yang B, bolehkah keluarga Pak Ahmad mengambil daging hewan yang dikurbankan? Boleh, 1/3 dari hewan tersebut. Jadi jawaban yang pertama, ketentuan kambing Pak Ahmad harus apa? 1 tahun genap masuk. 1 tahun genap masuk ke tahun kedua. Tahun kedua, kemudian Tidak boleh cacat. tidak boleh cacat. Terus yang B, bolehkah keluarga Pak Ahmad mengambil daging hewan yang dikurbankan? Boleh. Ada jawaban? Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Nah ini, silakan. Ustaz, Ya. tadi antum nerangin Ya. itu harus pas 2 tahun, Ustaz. Harus pas 2 tahun. 2 tahun. Ya, terus Sedangkan Di sini? Aisyah tadi bilang 1 tahun, Ustaz. 1 tahun. Ya. Nah, terima kasih. Barusan dijelaskan itu 2 tahun. Sekarang di sini 1 tahun. Bagaimana tanggapannya? Kamu dapat dari mana itu? 1 tahun genap. 1 tahun genap masuk tahun kedua. Nah, berarti masuk tahun kedua. Berarti sudah masuk 2 tahun. Ya, hanya bahasanya. Nah, sekarang pertanyaannya yang di atas itu, bolehkah keluarga Pak Ahmad? Ada jawaban yang lain enggak? Ya? Semuanya boleh makan. Boleh? Ya. Kelompok sini juga boleh? Boleh. Sekarang coba dipahami teksnya. Diulang-ulang. Pak Ahmad memiliki 5 ekor kambing dan bernazar tahun ini akan berkorban seekor domba. Nah, gimana? Tidak boleh. Tidak? Tidak boleh. Nah, apa? Alasannya mungkin bagus ini. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena nazarnya Karena sudah ya, itu hasil temuan atau jawaban dari kelompok Aisyah. Terima kasih, jawabannya sudah bagus. Ya, hanya menggali informasi dan pengetahuan lagi lebih banyak lagi. Bisa dicari di internet, ya. Bisa browsing, bisa baca buku dan lain sebagainya. Silakan duduk. Dan sekarang kelompok
Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini mendefinisikannya. Adalah ya. Ini. Jangan dipicet. Assalamualaikum. Yang nyaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maryam akan mempresentasikan dari jawaban tersebut. Ya. Ketentuan kambing Pak Ahmad yang boleh dikurban. Nah, ketentuannya menghadap ke sini. Kambing yang boleh dikurban adalah kambing yang sudah memasuki umur 2 tahun dan tidak boleh cacat. Ya. Terus. Kedua, bolehkah keluarga Pak Ahmad mengambil daging hewan yang dikurbankan? Jawabannya boleh, tapi hanya 1/3 daging kambing, dan sisanya harus dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan orang yang berhak dan lebih membutuhkan daging kurban tersebut. Ya. Jadi jawabannya boleh ke keluarga Pak Ahmad? Boleh. Boleh. Ya. Tanggapan dari kelompok lain dari jawaban? Ya, betul Pak? Tidak boleh karena Pak Ahmad sudah bernazar. Benar. Bernazar. Nah, jawabannya kurang sempurna. Kenapa? Karena Pak Ahmad di sana sudah bernazar. Seandainya tidak punya nazar, maka boleh. Jadi ketika kita berkurban dan kita sudah bernazar untuk nyembelih ini kambing ini saya kurbankan tahun depan, itu kita sudah tidak punya hak, tidak boleh mengambil dari kurban itu. Kenapa? Karena sudah bernazar. Jadi kalau mau kurban, kalau kita masih mau ambil jatah itu, ya tidak usah bernazar. Pokoknya kita sudah pelihara kambing sudah. Pas waktunya Idul Adha, sembelih langsung. Maka itu boleh. Tapi kalau sudah dinazarkan itu tidak boleh. Terima kasih atas jawabannya kelompok Maryam. Sekarang kembali ke tempat. Silakan sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok Aisyah. Silakan maju. Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan dipilih. Ini. Ya, dipasang. Silakan dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Maryam. ya. Bapak Aisyah akan mendefinisikan hewan kurban. Ya. Jangan dipencet itu ya. Nah, itu sip. Hewan kurban adalah menyembelih hewan ternak. Dilihat dia nih. Seolah-olah seperti itu. Menyembelih hewan ternak pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Dan syarat dari hewan kurban adalah tidak gila, cukup umur, tidak ompong, tidak pincang, dan tidak kurus. Jadinya kurban ini harus benar-benar sehat. Sehat, ya. Dan tujuannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Itu hikmahnya ya. Silakan ada tanggapan dari kelompok yang lain. Sudah benar? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kembali ke tempat semula. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penjelasan dari hasil diskusi kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Tolong di LKPD itu ada beberapa pertanyaan, bentuknya multiple choice. Kalian isi, kalian jawab sesuai dengan jawaban yang benar. Silahkan kalian kerjakan nanti di asrama
Ya. Jadi dari hasil itu, nah, jawaban-jawaban itu kita kumpulkan, kita akan bahas pertemuan berikutnya dengan materi apa? Kurban. Ya. Dari beberapa penjelasan dari Ustadz, kemudian kalian sudah cari informasi di internet, kemudian ditambah dengan diskusi berkelompok, kemudian presentasi. Ada yang masih mau bertanya terkait dengan materi kita hari ini? Sudah paham semuanya? Paham. Yakin? Yakin. Hakul yakin? Yakin. Ya, karena sudah semuanya sudah paham, maka usai sudah pembelajaran, ya, usai sudah pembelajaran kita hari ini, barangkali ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Bisa? Ya. Hewan kurban adalah menyembelih hewan ternak di saat Idul Adha atau hari tasyrik sampai hari tasyrik. Dan tujuan kurban adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Salah satu teman kita sudah menyimpulkan dari materi kita hari ini, ya. Di antaranya satu apa? Hewan kurban disembelih di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal berapa? 10 sampai 13 ayyamut tasyrik. Ya, kemudian hewan yang disembelih harus hewan ternak. Kemudian hikmah dari kurban apa? Mendekatkan kita kepada Allah. Itu salah satu kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, Ustadz ingin mengajak dan memotivasi khususnya saya sendiri, ya, dan juga kalian, ketika kita punya rizki atau kita menjadi orang kaya, maka jangan lupa untuk berkurban. Itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana dicontohkan Nabi Ismail. Kepatuhan Nabi Ibrahim pada waktu itu disuruh menyembelih putranya yang bernama Ismail, langsung dilaksanakan. Begitu juga Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail mendengarkan cerita orang tuanya, maka Nabi Ismail seraya mengucapkan, silahkan kalau itu perintah Allah. Itulah bukti kepatuhan Nabi Ismail kepada orang tua. Begitulah kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah. Maka dari pelajaran kurban ini kita banyak yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita belajar mengorbankan jiwa hewan yang ada dalam diri kita sembelih. Ya, kemudian kita bagikan kurban itu, hikmahnya adalah agar kita memiliki jiwa saling menolong, saling menghormati antar sesama teman, sesama keluarga, kemudian lebih-lebih sesama ustadz. Sebelum kita tutup ya materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpinnya. Allahumma qad saudanaka bima alamtanahu fadlu ila dina inda ajatina ilaihi walatunsina anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa barusan yang sudah dipimpin oleh kelas dan kita bacakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita dan Allah kabulkan cita-cita kita, khususnya kedua orang tua kita mudah-mudahan dilancarkan rizkinya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, khususnya kepada guru-guru kita mudah-mudahan
mereka senantiasa diberikan kesehatan dan ikhlas mengajarkan kita. Dengan pembacaan doa tadi berakhir juga pembelajaran kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikunna. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.